Dapatkan beasiswa ke luar negeri, siapa yang nggak mau, pasti itu salah satu cita-cita kita. Dan tentunya kita perlu strategi bagaimana mendapatkan beasiswa dengan tik and trik. Modal IPK aja nggak cukup, tapi harus ada strategi. Perbincangan dengan Adnan akan membuka kita kiat-kiat bagaimana mendapatkan beasiswa di luar negeri. Yuk kepoin. Aduh, susah bener ya. Halo, halo, Iya, susah halo bener. Bang. Iya, lu di mana lo? Di rumah apa di apartemen apa ya? Nggak mungkin di rumah ya. Iya, ini lagi di dorm Bang. Wow, dom itu apa? Kayak semacam asrama mahasiswa. Oh, punya universitas apa punya punya eh, Indonesia apa gimana itu? Kalau di dorm yang saya tempatin ini punya universitas ini Bang. Oh, jadi semua mahasiswa yang sekolah di sana diarahin ke dom ya? Ya, terutama mahasiswa internasional kebanyakan diarahin ke dormitorinya mereka gitu Bang. Oh, iya iya iya. Iya. Dom itu berarti nggak jauh dari ini ya? Nggak jauh dari apa? Kampus ya? Enggak, dia kayak cuman di belakang kampus gitu aja dia Bang. Dekat, dekat, masih satu lingkungan. Kita coba pakai headset ya, Nan ya, bentar ya. Iya, Gua boleh Bang. agak-agak. Gua agak-agak, halo, Kalau kedengeran suara nggak? saya jelas Bang. Jelas banget. Suara gua? Jelas, jelas banget Bang, clear suaranya. Waduh, masih layak untuk tayang jadi MC? Layak banget ini Bang. Jangan ditanya dah kalau itu mah Bang. Abang Terakhir gimana kita ketemu kabar di Bang? mana ya? Sehat Bang? Alhamdulillah. Kayaknya Terakhir ceria kita banget ketemu. gitu Bang. Iya dong harus. Karena kita lagi ngopi, ngopi bareng. Lu siapin kopi nggak? Asik. Mana kopi? Ada kopi di sana? Ada aman Bang. Bawa kopi juga kita Bang. Wah, merah putih ya. Gua merah lu putih. Ini kebetulan aja ini Bang. Nasionalisme bener ya. Mantap, Terakhir mantap. kita ketemu di kantor lah ya, di protokol sebelum lu minggat. Lu pamit nggak sih sama gua dulu? Enggak Pamitnya saya kayaknya. cuma di Balai Keraton aja waktu itu. Bang, saya minggu depan udah Tiba-tiba. pindah tempat. Oh iya juga ya. Iya, 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 Ke iya. Pemda mana? Pemda mana? Kemana sih kemarin? Sebelum kuliah, Pindahnya sebelum ke S2. Kemendagri Bang. Oh iya, Kemendagri benar-benar deket lah. Banyak Iya. yang luar ini ya karena prestasi lah ya. Yang bagus-bagus Kemendagri gitu kan. Yang apa yang fisiknya kuat di wilayah perbatasan. Kevin kasihan Kevin di sana ya. Oke Nan, Iya, iya, Bang. ini di Korea ya, ini di Korea Selatan ya. Mhm. Ya, Korea Opa, Selatan. Opa Iya. ya, Oh, Opa. iya, iya, iya. Opa. Nah, kalau tempat Universitasnya, kita universitasnya Sungkyun Kwan University, Bang. aduh susah banget ya. SKKU, singkatannya SKKU. SKK, SKKU SKKU gitu. ya. Iya. Oke, oke. Ngambil jurusan apa jadi Nan? Kalau di sini ambil jurusannya Smart City. Kalau Oh, fakultasnya Smart City. masuknya, ya. Oh, jadi kalau Smart City nggak mungkin ke Smart Village ya nanti lo ya. Lu ngarahnya ke kota aja lah ya. Nggak pernah mau ke kampung berarti. Bisa, Bang. Kan ada Urban and Rural Development mata kuliahnya juga, kemungkinan belajarnya tentang Iya, Smart Village juga. iya. Artinya bahwa ilmu itu bisa fleksibel ya. Pokoknya smart community nanti mungkin ya. Komunitas perkotaan, komunitas pedesaan. Ya, bisa seperti itu Ya, lingkupnya. iya, jadi kan basicnya IPDN kan, basic Iya, pemerintahan ya. iya. Tiba-tiba smart itu kan larinya ke IT atau gimana nantinya itu? Atau kebijakannya? Jadi gini Bang, iya saya juga sempat ditanya kayak gini sama profesornya waktu saya Hmm, wawancara kemarin tuh Bang. hmm, Kan hmm, basicnya kan hmm. sosial, terus kan ini Iya, kan social science, terus masuk lagi ke natural science Bang. Jadi ya kayak hmm. semacam cross apa namanya pindah dari ilmu sosial Iya, ke ilmu iya, nyebrang ya. betul. Karena ini fakultasnya juga kan Convergence Engineering and Future City gitu Bang. Jadi engineering Bener. Bang.
Jadi masuknya Benar-benar fakultas ini ilmu ya, budaya. benar-benar science ya, bukan ini ya, bukan sosial ya. Iya, kebanyakan belajar tentang sains gitu Bang. Iya, energinya nanti gimana? Energinya nggak terkuras untuk belajar hal-hal yang selama ini kan sosial yang dipelajari, tiba-tiba Iya. harus mulai dengan sains gitu nantinya kan? Ya, kalau untuk itu ya kita mungkin effort belajarnya memang jadi ya agak lebih banyak mungkin dari yang lain karena kan kita benar-benar belajar Iya, dari basic gitu Bang. iya ya. Tapi gue yakin deh lu ya. Jadi Adnan ini terbaik di IPDN angkatan 25. Gue ngeliat lu di wisuda sama Jokowi. Ada kan, benar kan? Ada fotonya Iya, kan? iya, iya, ada waktu itu. IP berapa waktu itu dulu? Waktu itu IP-nya 3,88 Bang. Wow, cum laude ya. Iya, cum laude itu Bang dapatnya waktu itu. Ya kalau sosial sih kayaknya kalau 4 itu terlalu sempurna untuk orang sosial sih. Kak ada ya, nggak ada yang sempurna ya. Namanya sosial, ilmu sosial itu kan fleksibel ya, di mana kita Benar, memandang benar, ya. benar. Kalau sains 4 jelas ilmunya adalah ya apa namanya, bukan abstrak ya, benar-benar Ilmu real pasti ya. Kalau begitu kita Bang. abstrak pasti ya benar gitu ya. Hmm. Terus di Kemendagri berapa lama ya, lupa gue ya sekarang. Kemendagri kita awal masuk dari bulan Juli, Juli Mm-mm. 2019. Mm-mm. Juli 2019 sampai kemarin terakhir dapat tugas belajar di per Agustus 2020. Jadi di Kemendagrinya itu 1 tahun, Mm-mm. kemudian kita langsung lanjut sekolah, Bang. Emang udah bisa ya, kalau setahun udah bisa lanjut sekolah? Jadi ada ada Permendagri yang menyatakan bahwa setiap pegawai boleh untuk lanjut studi ketika masa kerjanya 2 tahun. Nah, yang Lalu dihitung itu dihitung. masa kerja. Nah, masa kerja di Pemprov Lampung, kan saya waktu itu statusnya juga kan sebagai CPNS Iya, iya, Kemendagri. iya. Jadi itu kan Ah. terhitung sebagai masa kerja juga. Nah, jadi kita Iya, sudah iya. cukup pas 2 tahun 0 bulan. 2 tahun 0 bulan ya, 2 tahun Pas 0 banget. bulan. Proses untuk apa namanya, untuk rekrut ngelamar sebagai siswa aja berarti sebelum 2 tahun ya. Benar Bang. Jadi ya agak kita paksakan sedikit pas-pas waktunya gitu. Terus Iya. terus waktu ini kan ada pandemi segala macam ya kemarin itu ya. Sebenarnya sudah lulus lama, terus baru gabung apa gimana akhirnya itu? Ya, kalau kita kan diterima itu per tanggal 16 Agustus 2020, kemudian kelas itu mulai per tanggal 3 September waktu itu, 3 September 2020. Kita mulai kelas, sudah mulai online kelas. Pertama orientasi dulu, orientasi kampus. Orientasi dan online ya? Online Iya, itu ya? itu. Orientasi, Enak kemudian dong. ya kita bisa pulang kampung, tadinya kita di Jakarta, terus kita bisa balik ke rumah waktu itu, Bang. Belajar Jalan di sambil rumah. gini orientasi gitu ya. Iya. Jadi kalau Iya, sekarang Bang. bukan orientasi lagi ya, bukan orientasi Iya, lagi ya. sekarang udah masuknya kan berarti udah semester 2 berarti. Iya, iya, betul. Jadi setelah Agustus 2020 orientasi dan akhirnya ada pandemi jadi kendala gitu ya, belum bisa berangkat segala macam ya gitu. Apa gimana? Benar, Bang. Jadi kan kemarin itu saya udah urus visa untuk keberangkatan per bulan September begitu, Bang. Nah, tapi ternyata karena pandemi, akhirnya visanya sampai expired, sampai di bulan Oktober kita juga nggak berangkat, sampai akhirnya saya harus Emang dua visanya kali berapa lama ngurus sih? visa. Kalau untuk Visanya visa itu berapa kan lama? Berapa bulan? bukan visa. Kalau visanya saya visa pelajar karena Ya. untuk lama kan exit permitnya, Bang. Oh, Jadi kalau exit kita permit. pegawai, Itu berapa lama kita sih kan sebenarnya exit permit? exit permit Ada cuma luarsa 3 berapa? bulan. Kita 3 Oh. bulan dari pengajuan sampai dengan kita berangkat. Dalam spare waktu antara 3 bulan itu kita harus berangkat. Jadi kemarin sampai urus 2 kali karena kemarin kan nggak jadi berangkat itu, Bang. Oh gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya nggak ada kendala ya. Terus nyampe sana di karantina dulu dong ya biasanya ke luar negeri ya. Iya, Nggak boleh benar, Bang. Kita ngapa-ngapain ya. karantina 2 minggu, 14 hari kita karantina di sini, Bang.
Dan 2 minggu itu lu nggak keluar rumah sama sekali, keluar asrama sama sekali, atau langsung di asrama atau ditempatkan di mana dulu karantinanya? Jadi ada gedung khusus di sini yang tempat untuk kita karantina. Semua mahasiswa internasional yang mau masuk harus karantina dulu. Nah, jadi dari kita pertama masuk bandara sampai kita ke tempat itu kita terus terpantau. Jadi kayak Oh, ya jadi kita udah ada mobil khusus ya? report gitu. Ada mobil Mereka khusus. nge-reportnya kita dari nomor handphone kita sih, Bang. Jadi Jadi selama karantina dibawa saya ya. keluar, selama keluar 2 kali, saya pertama untuk PCR 1 kali, setelah PCR 1 kali, yang pertama waktu pertama datang, dan di hari ke-14-nya saya PCR lagi untuk yang kedua kali. Hasilnya negatif. Ya alhamdulillah negatif semua, Bang. Kalau positif nggak mungkin bisa keluar. Ada nastar, gue makan nastar ya. Nggak bawa kan Asik, lu Bang. nastar. Ini nastar ya, Nan ya. Ini enak banget nih, punya Eco Homemade ya. Gue pernah posting, deh. Bikin ketagihan ya. Enak Asik. banget. Ngopi pakai nastar. Lu Mantap, udah mantap. ngomong sih mau berangkat. Kalau berangkat, ngomong gue bekelin sama nastar. Enak banget. Bener, Bang. Paling pertama harus kita bawa itu bukan baju, bukan apa ya. Pokoknya selain dokumen, kita mesti bawa makanan dari Indonesia. Itu mesti banget, Bang. Karena nggak semua makanan disajiin sini tuh lidah kita tuh cocok, Bang. Nggak semuanya gitu, Bang. Ada yang paling cocok. Apa tuh, Bang? Ada yang paling cocok. Orang sana suka juga sih. Indomie. Apa tuh? Udah nyari belum? Ada nggak di sana? Ada, bener ya? Ada ya? Belum tahu ya? Ada, Bang. Banyak. Udah keliling supermarket, udah survei wilayah. Ya, sedikit-dikit kita udah survei, udah keliling-keliling di sekitar kampus, sampai ke Seoul juga udah kita keliling kemarin, Bang. Wow, pantesan gue lihat ada salju gitu ya. Gila lah. Nan, berapa Iya, lama siap, rencananya di sana? Ditargetkan berapa lama di sana? Kalau untuk program beasiswa ini akan selesai di akhir tahun 2021 ini, Bang. Di bulan Desember kita ditarget untuk selesai. Jadi program keseluruhan itu Akhir 1,5 tahun 2000, 1,5 tahun ya. Nah, kalau misalnya ternyata ya, kita kan nggak tahu ya, ternyata ada yang cepat, ada yang harus memperpanjang. Itu masih disupport beasiswa atau enggak sih sebenarnya kalau misalnya telat? Sebenarnya dari kampus itu ada kelonggaran sampai bulan Juni kalau nggak salah ya, Bang. Tapi 2022. sisa spare waktu, ya bulan Juni 2022. Tapi spare waktu itu kita udah nggak disupport beasiswa lagi. Oh, jadi nggak DO ya, Ya, tapi nggak biaya sendiri gitu ya. Iya. Ini beasiswanya dikasih oleh universitas atau pemerintah sih sebenarnya? Lembaga apa yang kamu ambilin? Ya, jadi kalau untuk beasiswa saya dapat beasiswa dari KOICA, Korea International Cooperation Agency. Jadi kayak lembaga pemerintah Korea yang mendistribusikan beberapa bantuan untuk bantuan teknis, kemudian untuk biaya pendidikan dan pengembangan pelatihan untuk peningkatan SDM lah, Pak. Oke. Jadi yang ngasih dari pemerintah Korea gitu, Bang. Murni Korea ya, nggak ada sama sekali uangnya Indonesia ya. Nggak ada. Tapi bukan berarti bahwa kita harus loyal ke Korea, nggak juga ya. Nasionalisme harus ya. Siap. Jadi cerita dong, gimana caranya tiba-tiba dapat beasiswa, nyari apa gimana gitu? Kalau untuk beasiswa, pertama kita memang awalnya, Adnan sendiri awalnya gimana? Emang nyari atau tiba-tiba ada brosur di depan mata atau gimana sih sebenarnya? Kalau saya sebenarnya kemarin nyari informasi juga. Saya nyari itu dari awal tahun, Bang. Dari awal tahun 2020 saya sudah cari informasi kira-kira apa beasiswa yang buka di tahun ini. Sebenarnya banyak peluang beasiswa waktu itu, kayak beasiswa LPDP, beasiswa Bappenas, atau beasiswa banyaklah yang lainnya, Bang. Nah, artinya bahwa Adnan ini Adnan nggak nargetin harus beasiswa Korea, apa aja ya beasiswa seperti itu ya. Apapun disiplin ilmu atau apapun universitas ya, kalau misalnya ternyata diterima ya oke gitu. Apa gimana sebenarnya?
Nah, gini Bang, jadi saya untuk beasiswa ini, saya targetnya adalah target waktu. Ya kan, kalau kita PNS ini Oh, kan kita peka waktu Bang. Jadi kalau iya, iya, misalnya iya, kita iya. ditargetkan 2 tahun, ya kita on time 2 tahun gitu Bang. Jadi saya Jadi, apply di banyak mm, beasiswa. Nah, kebetulan oke. kebetulan pas bulan Februari, Maret itu kan kenceng-kencengnya pandemi itu Bang. Hmm, Ya, jadi yang masih tetap buka waktu itu adalah Koika, programnya Koika. mm, Nah, mm, jadi mm, mm, kita mm, mm. daftar ke situ dan alhamdulillah bisa berlanjut sampai dengan akhir dan kita juga perkuliahan tetap dimulai. Ya, Mm-mm. tetap tepat waktu jadi 2 tahun 0 bulan tadi gitu, Bang. Oke, jadi Koika ini sudah jelas dong ya universitasnya menawarkan disiplin ilmu seperti apa dan kebetulan ya ada yang cocok sama Adnan ya seperti itu ya. Iya, 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 ya, Bang. Iya, iya, iya. Jadi memang apa namanya? Kenapa nggak sekalian sih ke Amerika? Emang nggak ada ya beasiswa di Amerika atau Jepang gitu? Sesuai dengan Ada nama dong, loh. Bang, ada. Kalau Ada ya. memang mau kita bicara target, kita kepingin itu ke Ah, ah. Eropa atau ke Iya, Amerika. Tapi kita juga benar-benar harus idealnya. realistis. Di tahun Ah. 2020 itu nggak ada yang buka, pada nggak buka. Beberapa Oh, kampus dan ah, ah. program beasiswanya juga itu nggak buka, nggak disediakan pada tahun Ya, 2020. Bahkan teman-teman oke, yang oke. dapat LPDP, kalau saya dapat informasi, di tahun 2020 mereka itu tidak jadi berangkat karena pandemi Oh, ini. oh. Oh, ya, Mereka ya, nggak jadi iya banyak berangkat. masalah sih ya. Bukan cuma masalah Iya, ekonomi, mungkin ya kebijakan negara juga. Kalau misalnya benar, benar, masuk benar, Bang. warga negara atau mahasiswa lain juga beresiko untuk mereka atau bagaimana ya kita nggak tahu ya seperti itu Iya, ya. Oh, tapi Adnan akhirnya memutuskan ngambil beasiswa ini bukan memending dulu. Kan kadang-kadang kita punya idealis, ngapain gue ke Korea atau kemana gitu ya. Gue tunggu aja iya, 2 tahun lagi, gue ambil Amerika misalnya atau Eropa gitu. Enggak ya, enggak kayak iya, gitu ya. iya. Ada target lain mungkin ya. Kalau sebenarnya kalau saya target tetap ada, Bang. Nah, tapi Mm-mm. kan kita juga selagi bisa cepat, kenapa harus kita jadi lambat gitu, Bang? Kalau Ya mau juga sih nanti ya. double beasiswa S2 lagi kan tetap bisa. Atau kita mau lanjut sekaligus Oke, S3-nya juga tetap bisa. iya juga sih ya. Kenapa harus dipending kalau ada kesempatan sekarang ya? Dan Betul, tidak betul. mengorbankan idealisme kita ya seperti itu ya. Oke, Benar juga. jadi Adnan cari ya. Kalau misalnya orang mau nyari berarti ya orang mau beasiswa juga harus nyari dong ya. Kalau di Benar, benar. Kementerian Dalam Negeri kan enak sih ya, penawarannya banyak segala macam. Nah, kalau bukan Kementerian Dalam Negeri, ini terbuka juga untuk umum atau hanya PNS? Enggak juga kan sebenarnya kan? Enggak mesti Enggak, PNS Bang. kan? Enggak. Eh, Nah, iya. Kebanyakan beasiswa, hampir semua beasiswa itu dibuka untuk siapa aja, untuk semua orang, semua kalangan artinya. Mm-mm. Nah, yang penting kita syaratnya kita cukupkan. Nah, nanti kita bisa apply. Kalau untuk Koika, dia membedakan jadi 3 bidang pekerjaan. Pekerjaan yang Mm. pertama, kita mungkin civil servant PNS, atau kita Mm-mm. kerja di BUMN, atau kita Mm-mm. kerja di NGO. Jadi teman Oh, saya juga NGO ada ya. bang yang kerja di NGO, dia tetap bisa daftar beasiswa ini. Iya, iya, iya. Jadi PNS, NGO, dan apa tadi itu satu umum ya? Apa gimana? Pegawai BUMN bang. Oh, BUMN ya. Kalau umum nggak ya? Dia harus masuk Umum salah juga bisa, satu dia dari itu tetap ya? terbuka kok bang. Oh, bisa. Iya. Oh, jadi kalau misalnya lagi fresh graduate misalnya, bisa kayak gitu ya untuk beasiswa Untuk seperti fresh Adnan ini. graduate kayaknya kalau khusus beasiswanya Koika nggak bisa bang. Dia harus ada Oh pengalaman iya, iya, iya. kerja karena ada formnya, job description-nya kayak gimana gitu bang. Oke, oke. Jadi artinya tergantung beasiswa menawarkan ngebuka untuk siapa aja gitu ya. Ada juga yang ngebuka untuk umum ya seperti itu ya. Kalau Banyak Adnan banyak kan bang. enak ya di Kementerian Dalam Negeri kan banyak info yang masuk. Nah, masalahnya kan yang umum ini. Ada nggak sih sebenarnya website yang menawarkan semua beasiswa untuk orang Indonesia gitu? Nggak ya, Kalau nggak itu tahu. ada bang, waktu itu saya websitenya namanya www.beasiswa Indo. Saya follow, saya Mhm, sering update informasi di situ. Kemudian juga kan mhm. banyak sih sekarang sosmed-sosmed yang menawarkan informasi beasiswa, Oh iya, kayak iya. misalnya Mhm. Kobi Information atau banyak beasiswa-beasiswa yang banyak akun-akun sosmed yang menawarkan beasiswa. Banyak kok di Instagram kita bisa follow itu gitu.
Ya, artinya kita wajib kepo ya, jangan cuma pasrah Nah, nunggu temen itu ngasih tahu. benar banget. Ya, ya secara nggak langsung syarat untuk menjadi mahasiswa tugas belajar berarti emang harus kreatif, banyak informasi kan segala macam kan. Itu mendidik dia Iya, untuk seperti itu ya. Oke. Jadi tes untuk Adnan ini tesnya online semua apa gimana? iya Bang, kita tesnya itu kan ada pertama sekali kita tes administrasi. Kita ngirim Oh, iya berkas hard iya. copy-nya itu, kita kirim via email dan kita juga kirim hard copy. Kita kirim ke Mm-mm. kantornya ke kantornya Koika Indonesia. Mm-mm, Kirim ke mm-mm. kantornya Koika Indonesia, kita screening berkas. Setelah Mm-mm. itu kita diwawancara sama pihak Koika. Jadi Wawancara pihak online Koika atau yang wawancara perwakilan di Indonesia. online juga atau tatap muka langsung? Kebetulan karena pandemi sudah kemarin jadi online juga Bang. Jadi via Skype waktu Oh, itu. mm-mm. Oh, Skype ya. Wawancaranya Iya. pasti bahasa bahasa Inggris ya. Iya, karena sama orang Korea Bang. Kenapa? Putus-putus? Iya, kita Bahasa Inggris? wawancaranya bahasa Inggris semua bahasa pengantarnya Bang. Iya. Kalau gua berarti nggak lolos ya. Gua bahasa Lampung. Jadi syarat TOEFL ada juga ya pasti ya. TOEFL atau apa yang disyaratkan kalau Koika ini? Kalau Koika itu menerima TOEFL dan menerima IELTS juga menerima. Kalau Oh, ayo untuk ya, ya. skor TOEFL-nya 550, IELTS-nya 6,5. Halo, ya putus-putus. Ya, Ah, ya halo? ya. Jadi berapa? TOEFL berapa? TOEFL-nya 550, IELTS-nya Mm-mm. 6,5, Bang. Dari lembaga Opsional, yang pilih jelas yang ya. mana? Pilih salah satunya. Ya Kalau ya. saya kemarin pakainya skor TOEFL. Oh, TOEFL ya. Lembaga yang terpercaya dong ya. Seperti itu ya. Ya, betul itu. Atau ada ini, ada lembaga yang direkomendasikan di luar itu nggak boleh, nggak juga ya seperti itu ya. Kalau untuk berkas bahasa, nggak ada secara khusus yang direkomendasikan disebut lembaganya apa. Yang penting dia Mhm. terpercaya dan memang bisa mengeluarkan sertifikat yang diakui internasional gitu aja. Oke, oke. Jadi wawancara diperlukan untuk ini ya, bahasa Inggris diperlukan untuk wawancara. Tes sendiri, tesnya tes umum atau tes psikologi atau gimana itu sebenarnya? Ada tes kan? Ada Bang. Nah, kita tesnya itu kita diminta untuk buat tulisan Bang. Oh, Semacam buat makalah, esai gitu. makalah, esai Iya, malah ya. kayak gitu. Mm-mm. Jadi kita suruh menjabarkan job description kita. Setelah Oh, pekerjaan kita job sekarang ya. description, yang kedua itu kita suruh buat study plan. Sama yang ketiga kita suruh Mm-mm. bikin self introduction. Self introduction itu kayak kita mengendorse diri kita kenapa kita tuh layak dan mesti dapat beasiswa ini gitu Bang. Oh ya, Jadi ada tiga mempromosikan berkas, diri ya. tiga bundle itu yang kita bikin. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan jurusan yang kita pilih atau gimana itu? Ada Esainya. Bang, kan kita suruh cerita di study plan itu. Oh, study plan Rencana ya, studi ya, ya. kita. Oh, Iya. berarti detail ya, bukan cuma study plan, gua mau selesai segini, terus gua Oh, no, no, no. nantinya Nggak kayak gitu, Bang. Jadi kayak kita detail itu ya. ngasih semacam Oke, oke. kulit-kulit luarnya tesis Iya, kita di iya, study iya. plan itu. Kita mau belajar apa di Arti, sana, kenapa mesti di iya, sini. oke. Iya. Artinya kita harus ulik dulu dong ya, apa namanya mata kuliahnya seperti apa, terus yang kita bidik itu seperti apa ya. Seperti itu baru kita Benar, bisa benar, buat benar. study plan ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Banyak yang ikut itu, yang ikut apa namanya mendapatkan beasiswa selain Adnan itu ada kompetitor lain apa yang banyak? Kelihatan apa gimana sih? Kelihatan pastilah ya. Siapa aja Kalau yang berapa kompetitornya orang itu gitu. kan saya hanya dapat informasi yang lulus berkas administrasi. Yang tidak lulus saya Oh, tidak tahu ada berapa jumlah pendaftarnya, Bang. iya. Yang lulus berapa waktu itu? Waktu itu kan yang lulus ada 10 berkas, Bang. Iya, yang daftar pasti banyak lah. Kita nggak tahu mungkin Iya, saya nggak ratusan atau tahu yang daftar ribuan. ada berapa orang, Bang. Dan dari 10 itu yang Tapi diterimanya 3, Bang. iya, 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 iya. Eh, sebenarnya sih
intinya adalah berkas kita memenuhi syarat itu seperti itu ya. Nggak mesti kita harus cum laude atau apa. Kalau misalnya ternyata dilihat memenuhi syarat, ya mungkin akan dipanggil, akan lulus untuk berkas ya, Betul, seleksi betul. berkas ya. Gitu. Jadi setelah Jadi IPK itu wawancara, memang bukan syarat mutlak begitu, Bang. ya, tapi ada standar minimal ya pasti ya. Tetap, tetap. Berapa standar minimalnya, Nan? Kalau untuk beasiswa keluar biasanya umumnya itu di IPK 3, Bang. IPK 3 ya? Iya. Oke, Adnan lebih dari 3, hampir 4 ya. Gue juga sebenarnya lebih dari 3, cuma gue nggak bisa bahasa Inggris masalahnya. Nggak. Umur wajib juga. Ada syarat nggak umur? Ya, kalau di beasiswa Koika, maksimal umur adalah 40 tahun saat mendaftar. Aduh, gagal lagi. Nan, ya, jadi prosesnya cukup lama ya seperti itu ya, dan tidak melelahkan ya. Di samping Adnan daftar beasiswa Koika ini, pasti daftar yang lain juga ya, simultan untuk ikutnya atau gimana? Iya, waktu itu saya mau daftar LPDP, saya siapkan berkasnya. Mau daftar beasiswa Bappenas juga saya siapkan berkasnya. Cuman ketika itu kan tidak ada yang buka, Bang. Jadi ya yang saya luncurkan gitu ya. beasiswa Koika Bener-bener ini. ya, iya ya. Jadi enak juga ya bisa konsentrasi ya. Ini pertama kali Adnan ikut seleksi beasiswa atau sebenarnya pernah coba tapi gagal atau gimana gitu? Kalau saya sih, alhamdulillah, ini pertama daftar dan keterima. Aduh, keren banget lu Mo ya. Aduh, keren. Ini cerah nih. Ngomong-ngomong lu udah punya pacar belum? Ada. Atau udah punya istri? Belum punya istri? Belum, Bang. Belum beristri, Soalnya gue Bang. khawatir nih orang ngelihat ini pasti kepo-kepo tuh. Oh, masa depan cerah katanya gitu ya. Mbaknya gak usah khawatir ya. Iya loh. Ya memang setiap orang pasti ya memandang bahwa itu benar-benar menggiurkan ya. Artinya bahwa kuliah di luar negeri, apalagi dengan usia yang masih muda segala macam itu ya. Nah, tapi kan harus perlu persiapan ya ternyata ya. Nggak harus kita punya niat doang, tapi nggak ada realisasi, nggak ada usaha seperti itu ya Nan ya. Nah, kalau menurut Adnan sendiri, usaha yang wajib dan harus kunci dari mendapatkan beasiswa ini apa sih sebenarnya? Kalau usaha yang paling awal itu kita mesti atur mindset dulu, kita open-minded dulu. Bahwa kita tuh harus cukup informasi. Cukup informasi itu ya kayak yang Abang bilang di awal tadi, harus kepo, harus mau tahu, harus cari tahu. Terus jangan kepo yang kedua, gosip kalau doang saya ya. pribadi, kalau saya punya keinginan, biasanya saya cari motivasi. Motivasi itu mungkin ada penerima beasiswa yang sudah berangkat duluan, atau saya follow akun Instagram ataupun akun sosmed lainnya dari universitas yang kita tuju, biar kita termotivasi untuk kepo, untuk cari banyak informasi dan untuk berusaha ke sana. Terus yang kedua, persiapan tadi, kayak contohnya persiapan bahasa. Ya, terus harus yang ketiga, ya harus persiapan bahasa itu. Kita juga kalau memang benar, kita memang udah niat untuk sekolah di luar negeri, cepat urus dibikin paspornya. Jadi paspor itu bukan cuma sekedar kita ngurus paspor tanpa tujuan. Kayak Prof. Renal Kasali dari UI, dia memotivasi mahasiswanya untuk bikin paspor. Ya, artinya bahwa walaupun kita belum keterima, kita buat paspor dulu atau gimana sebenarnya? Betul Bang, kita bikin dulu. Dengan adanya paspor itu kita ada mood booster yang baru bahwa saya dapat cap di paspor ini. Gitu. Kalau enggak lu rugi gitu kan, habis dulu betul itu Bang. Paspor. Terus apa lagi nah? Apalagi kiatnya setelah paspor, lu mikir sendiri, lo habis duit lu. Kalau misalnya lu nggak bisa usaha, berarti rugi sendiri. Terus setelah paspor apa lagi itu?
Kiat lagi. Ada lain Kita lagi nggak? translate dokumen bang, karena kayak biasa kayak ijazah, transkrip nilai, Oh. kemudian akta kelahiran dan berkas-berkas. Kalau misalnya kita Mm-mm. pegawai, surat keterangan pegawai kita kan mesti ditranslate ke bahasa Inggris dan bukan cuman Mm-mm. kita translate terus kita print, tapi harus translate ke penerjemah yang tersumpah gitu bang. Jadi ada capnya begitu. Jadi kita harus pihak ketiga ya untuk translate itu ya. Gimana bang? Pihak ketiga, perlu pihak ketiga yang lembaga yang Betul, kan kita tersumpah. sworn ini translator. Jadi penerjemah tersumpah yang boleh mentranslate ijazah, transkrip nilai dan berkas-berkas pribadi kita. Wait, berarti bukan cuma redaksi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi memang benar-benar menyatakan bahwa nilai segala macam itu benar-benar otentik ya, seperti itu. Ya, otentik tidak dirubah. Jadi makanya tadi harus pakai Oh, penerjemah tersumpah. kenapa nggak langsung ke universitasnya kalau misalnya translate nilai segala macam kan dicap, dilegalisasi segala macam. Emang syaratnya seperti itu atau gimana? Ya, kalau kita mau apa namanya kita mau daftar beasiswa keluar, ya memang harus pakai pakai penerjemah yang tersumpah tadi. Kan banyak tuh Oh, ya jasa ya. penerjemah tersumpah. Nah, itu yang kita pakai gitu kan. Sebenarnya kita Oh, bisa kalau cuma translate sendiri kita bisa, cuman kan nggak ada cap dari penerjemah tersumpahnya gitu kan. Jadi oh nggak ya, valid lagi pasti. berkas kita. Iya, pasti yang menawarkan beasiswa sudah ada list lah ya seperti itu ya. Penerjemah ini sudah tersumpah dan masuk dalam daftar mereka seperti itu ya. Ada juga Ah, penerjemah yang ngaku disumpah tapi nggak masuk daftar nggak boleh gitu ya. nggak boleh gitu. Oh gitu Iya ya. iya iya. Jadi banyak juga ya persiapan ya. Bukan Benar cuma benar kepo, terus juga pengetahuan ya, ya pastilah pengetahuan ya. Walaupun benar benar. mungkin tidak dites secara detail, tapi dalam esai itu kan kelihatan sebenarnya ya. Kelihatan Ya. bahwa kita punya pengetahuan yang cukup seperti itu ya. Hmm. Oke. Nggak ada sama sekali tes ini ya, tes misalnya tes kemampuan umum segala macam nggak ada ya. Dari esai itulah mereka bisa ngebaca kita ya. Kalau yang saya lakukan seperti itu, Bang. Jadi saya dites dalam bidang akademiknya itu di waktu wawancara dengan profesor, Bang. Kan profesor pegang berkas kita kan dikirim Iya ke ya. Korea tuh. Uh. Nah, profesor itu baca berkas kita, baca studi plan kita tadi. Nah, kita ditanya, kita diberikan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk presentasi Mm, apa mm, sih yang kita mau dari study plan kita. Nanti dia menanggapi, oke. ini bidang ini Mm, kayak mm, mana, ini mm, akan kayak mm, mana. Terus mau nggak belajar mm, dengan mm, metode kayak gini ya, seperti itulah Bang. Jadi kayak kita ujian oke. proposal di awal gitu Bang. Iya, 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 iya. Jadi selain itu mungkin kalau Adnan kan ada ya referensi, bukan referensi ya, histori bahwa pernah jadi lulusan terbaik, mungkin melampirkan foto dengan Jokowi yang di wisuda itu. Lampirin nggak? Lampirin ya? Enggak yang itu. Nggak. Ya, artinya bahwa kalau misalnya orang yang nggak punya kemampuan seperti itu, ya sebenarnya bisa juga terungkap dalam wawancara, dalam esai seperti itu, yang nggak usah khawatir sebenarnya ya. Ya, bener 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 Oke, Bang. Nanti kan bakalan ya. ketahuan ini esai beneran kita pahamin atau enggak Ya, esainya. benar. Esai bokis atau esai yang benar-benar ditulis sendiri dengan kemampuan Betul. sendiri seperti itu ya. Terus Ya. eh, yang lulus dari Koika ini berapa yang diberangkatkan? Adnan sendiri atau ada yang lain di Kalau Indonesia? seluruh Indonesia jumlahnya itu ada 23 kalau tidak salah Bang. 23 orang. 23. Tapi nggak dikumpulkan di satu dom itu ya? Enggak ya? Oh enggak, itu kan kita diterima di universitas yang beda-beda. Iya, 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 iya. Iya. Jadi langsung kita Universitas tuh? ya Ya, langsung oke. ditempatkan di dorm universitas masing-masing ataupun kalau misalnya Ya, tidak dapat dorm kita dicarikan tempat yang lain begitu Bang. ya. Tapi di universitasnya Adnan ini cuma Adnan sendiri ya? Untuk orang Indonesia ada 3 orang Ya. Bang. Oh, tiga ya. Disiplin ilmunya beda-beda yang dipilih ya.
beda-beda. Kalau yang satu kelas dengan saya berarti sama Bang. Ya, apa namanya? Di Smart City Oh juga, Bang. ada. Ada Oh ada tiga, juga kami ya. bertiga di sini. Iya. Oke. Dari luar negeri selain Indonesia ada juga ya. Ada Bang. Ada Mm, dari Vietnam, ada dari Kamboja, mm, ada dari mm, Myanmar, ada juga dari mm, Thailand, ada mm, beberapa mm. negara lain. Ya, tuh banyak yang komen tuh. Di Oh, iya kok kak Bang? kelas sekali apa ya? Di kok kelas sekali? Oh, kelas banget lu, keren banget. Gua pikir senior lu nih kayaknya ini. Oh, Doan oh iya, Cedoan itu. Panjaitan. Ya, oke. Ya Allah, gua nggak ngerti ya bahasanya. Oke. Ya. Boleh tanya-tanya kalau mau tanya sama Adnan, terutama yang kepo, gimana caranya kuliah ya di Apa S2 kabar di luar Adinda? negeri ya. Iya, Bang banyak Wawan tuh. itu. Oh, Wawan, Bang Wawan. Wawan ya, Wawan protokol ya. Wawan ini. Iya. Iya, iya. Oke, ini Nan. Alhamdulillah kabarnya baik. Banyak penggemar lo ya. Penggemar gua, kayaknya penggemar lo deh. Nan, ini kan di Korea ya. Syarat beasiswa di Korea nggak ada sama sekali harus tahu bahasa Korea atau gimana. Setiap program beasiswa punya karakteristik beda-beda. Hmm, hmm, hmm. Kalau di Koika, kita bahasa pengantarnya mayoritas itu bahasa Hmm, Inggris. Tapi ada oke. beasiswa Korea yang lain, KGSP namanya, Hmm, Korean Government Scholarship Program. Nah, hmm. itu ada syarat belajar bahasa Koreanya. Oh ya, ini nggak ada sama sekali syarat ya kalau di Kalau Koika ini saya ya. tidak ada syarat harus beasiswa harus Harus menguasai bahasa belajar. Korea dulu. Hmm, Cuman hmm. mata kuliahnya ada yang mata kuliah bahasa Korea dan wajib kita ambil. Ya harus dong. Masa sama sekali Ya, nggak ada mata kuliah Korea ya? Tapi ya, ngomong-ngomong udah gitu. bisa bahasa Korea belum? Dikit-dikit. Kalau Ya misalnya selamat sedikit-sedikit lah siang, Bang. Iya, selamat siang sedikit-sedikit gimana? kita tahu-tahu lah, paling nggak huruf Hangulnya kita tahu cara Iya, bacanya kayak gitu Bang. iya. Selamat siang gimana bahasa Koreanya? Kalau mereka itu nggak di apa namanya, nggak didefinisikan selamat pagi, siang atau malam, semuanya Oh annyeonghaseyo. ya, awaseo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya, Pokoknya, pokoknya apa istilahnya? Pokoknya selamat pagi, siang, sore. Pokoknya apapun kesempatan, halo gitu mungkin ya seperti itu ya. ya Atau kayak gitu. assalamualaikum gitu Mungkin ya seperti kalau itu ya. kita yang Muslim itu kayak Assalamualaikum begitulah Bang. Iya, seperti itu ya. Mereka nggak ada spesifik sama sekali ya, seperti itu ya. Oke, jadi Benar. tapi walaupun nggak disyaratkan sekali lagi ya, Adnan kan harus keliling-keliling juga dong. Kalau misalnya ke mall juga orang nggak semua bisa bahasa Inggris kan di sana kan. Iya, iya. Sama Indonesia mungkin ya, nggak semuanya Sama bahasa kalau bahasa untuk di sini Indonesia kan. masyarakat yang Ajuma sama Ajusinya mungkin kayak orang-orang dewasa yang umur sekitar 40 atau lima Ya, puluh tahun kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. iya generasi muda yang biasanya udah tahu ya. K-pop ya. Iya. Lu penggemar K-pop nggak? Kalau saya penggemar sih enggak Bang sebenarnya. Tapi kalau Bukan ketemu bukan K-pop ya, bukan lu aliran mau foto K-popers ya juga Bang. dong. Iya, tapi kalau misalnya ketemu opa-opa itu mau dong foto kan, lumayan kan Ya untuk boleh lah, boleh. dipublish ya. Ya kita baca lagi tuh. Banyak komen. Untuk persiapan bahasanya bagaimana Saudara Adnan? Apakah Anda mengikuti bimbel khusus? Persiapan Eh, bahasa Inggris mungkin ya. Lu bimbel nggak, Nan? Kalau saya bimbel Bang, waktu itu di LBI UI, Lembaga Bahasa Oh Internasional iya, UI Bang. LBUI ya. Oke. Ya, karena kan saya kebetulan Jadi, kemarin kerja di Jakarta, di Medan Merdeka Utara, itu bimbelnya ada di mm, Salemba, Bang. mm, 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 mm. Artinya bahwa bukan kemampuan yang emang sudah lu miliki dari dulu, perlu dipoles lagi. Karena TOEFL itu sebenarnya Betul. bukan cuma bisa bahasa Inggris, tapi harus tahu struktur dan lain sebagainya kan. Ah, ah. Mungkin conversation oke lah, tapi kan sesuai nggak sama strukturnya itu yang akan
Ya, dilihat dari itu tuple yang kan ya, gitu perlu ya. kita pahamin itu, Hmm. Bang. Hmm, 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 hmm. Apa namanya, present, past tense segala macam itu ya harus ya. Iya, iya. Kalau kita Kurang lebih ngomong kayak kan gitu lah, Bang. udah udah ancur-ancuran kalau ngomong kan, tapi Iya. sesuai dengan kaidahnya itu yang harus kita pahami. Makanya perlu lagi ya. Nah, Terbaik sekali Ade itu Riz Nur Jaidan ya. Nan, yang iya, Bang. penting tuh Wawan, Lampung bangga padamu. Gue juga bangga sama lu, makanya gue undang di sini. Tapi lu harus bawa gue oleh-oleh ya. Lu harus janji bawa gue oleh-oleh ya. Nggak perlu dikirim sekarang, Nan. Lu pulang, lu bawain gue oleh-oleh. Oleh-olehnya jangan cepet habis. Iya, 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 Yang iya, bisa bisa, Bang. Oleh-oleh yang souvenir awet atau gitu, apa Bang. kayak yang awet, yang bisa gue pajang-pajang. Kalau gua podcast kan bisa gue tunjukin Adnan gitu ya. Ngopi dulu dong. Ngopi dulu, ntar dingin loh kopi lo. Di sana dingin banget ya? Suhunya sekarang berapa yang saya lihat? 2 derajat. Hah, 2 derajat? 2 derajat mah dingin ya? Kita buka kulkas aja 2 derajat itu ini dingin ya, tapi nggak Iya. membekukan ya, nggak membekukan ya. 2 derajat itu masih di inilah ya, di apa namanya, di Masih, kulkas kalau yang dia lagi snow-nya mm, turun, mungkin sampai minus dia suhunya, Bang. Kayak mungkin -11, -10 gitu. mm, 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 mm. Ini pertama kali lo keluar negeri apa gimana? Enggak juga. Oh, udah sering ya, udah pernah ya seperti itu ya. Sudah pernah. Kalau dibilang sering, enggak juga, bukan sering lah, Bang. Karena Iya, kan nggak setiap tahun pergi. Cuman sudah iya, pernah. ya. Tapi bukan dari keluarga ya, pasti ada sesuatu kompetisi atau gimana gitu. Apa gimana? Ya, betul. Saya waktu itu ke 2013, saya ke Turki. Waktu itu ada DAYS, acaranya Democratic and Economic Youth Summit. Oh, dari Kemudian mahasiswa di ya, waktu mahasiswa ya. waktu itu saya masih SMA, Bang. Hah, gila loh. Kecil-kecil udah keluar negeri. SMA mana? 2. Iya. Oh iya, terus? Terus di 2016, 2017 saya ke Malaysia. Kalau itu program kayak student exchange dari kampus, Bang. Hmm. Pertukaran pemuda, pertukaran Pertukaran mahasiswa, mahasiswa, ya. mahasiswa. Berapa lama di situ waktu itu? Sekitar 2 minggu kurang lebih, Bang. Iya, artinya sebenarnya lu sudah kebayang lah kalau misalnya dapat beasiswa ini dengan kondisi, dengan tantangan seperti itu ya. Sudah Iya, kebayang iya. sebenarnya ya. Ya, Cuma sedikit ada gambaran. harusnya, ya, cuma harusnya teman-teman juga nggak usah mikir bahwa, waduh, gua ini nggak pernah keluar negeri, gua nggak punya prestasi ya. Artinya bahwa langsung keder, jangan. Kalau menurut saya sih jangan ya, karena itu kan bisa diasah ya. Ke harusnya kan benar nggak sih, nanti dikoreksi ya kalau gua salah ya. Sebenarnya kan Ya, dari sistem seleksi itu kan kebaca celahnya di mana dia harus memperkuat apa dan lain sebagainya kan. Walaupun nggak ada bimbingan belajar seperti Atan bilang, senior yang sudah pernah lulus di situ kan mungkin dilihat berkasnya gitu kan, dipinjam esainya, oh gini ya sebenarnya buat esai seperti itu yang unggul dan lain sebagainya kan. Jadi sebenarnya banyak cara asal kita usaha seperti itu. Benar nggak sih? ya, benar banget itu, Bang. Jadi kalau kita mau cerita tentang IPK, nggak Mm-mm. semuanya yang kuliah ke luar negeri itu punya background IPK yang tinggi. Saya ada salah Mm-mm. satu diaspora Indonesia di UK, Oh, diaspora ya? di Inggris Diaspora. waktu itu, Bagus Mulyadi. Dia itu lulusan Mm-mm. Indonesia, sekarang dia jadi asisten profesor di Nottingham. Dan dia itu Mm-mm. IPK S1-nya mungkin nggak nyampe di angka 3, dia cuma 2 sekian IPK-nya. Wow, Tapi saat gila yang ini dia merinding ya. posisinya di asisten profesor di Nottingham University. Jadi Iya, memang akan ada perubahan-perubahan, termasuk pola pikir kita ketika kita memang mau berusaha. iya. Ya benar-benar. Jadi memang kita nggak bisa ngelihat orang hanya dengan IPK aja ya, seperti itu ya. Ya, betul. Gitu ya. Kesuksesan seseorang itu belum tentu hanya ditentukan oleh IPK. Kita harus tahu latar belakang dia, mungkin dia lagi down dan lain sebagainya, dan sekarang dia bangkit bisa lebih dari itu ya. Seperti itu ya. Dan mungkin karena dia dapat feel-nya, ngerasa nyaman dengan ini, dan akhirnya dapat sisi yang benar-benar passion di situ, bisa naik Ya, dia ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi sekali lagi sarannya adalah
nggak usah khawatir dengan IPK, tapi memang IPK minimal ada lah ya di beasiswa ya, Ada. pasti ada standar ya. Makanya walaupun kita kuliah S1-nya nggak terlalu ini, ya dipertahankan IPK. Jangan sampai nanti gara-gara IPK kita di bawah standar, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, benar. Nah, ini siapa lagi? Membanggakan sukses selalu Bapak Adnan. Dinodris ya. Oke. Banyak penggemar loh ini sini ya. Oke. Usul udah tadi ya. Terbaik sekali deh. Izin masa pendidikan beasiswanya berapa lama ya? Heniok Tania. Tuh, berapa lama? Udah mungkin lu pertegas lagi pendidikan lu berapa lama katanya gitu. Udah kita bahas Ya, tuh tadi kalau ya. untuk seluruh masa masa studi keseluruhan itu adalah 1,5 tahun. Dimulai Mm, masa beasiswa itu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan nanti mm, di mm, mm, mm. akhir Desember 2021. Jadi totalnya 1,5 tahun masa pendidikan. Oke, oke. Ya, Nan, ini kan dapat beasiswa, tapi nggak mesti beasiswa mutlak ya seperti itu ya. Biaya hidup juga pastilah keluar seperti itu ya. Sebenarnya dukungan finansial diperlukan seberapa banyak sih sebenarnya untuk kuliah di luar negeri? Eh, Kalau dukungan finansial ini yang jelas, yang kita keluar mungkin cost kita secara pribadi, Bang, itu di biaya persiapan itu pasti. Kayak Abang Hmm, bilang tadi, mau ngurus paspor, terus juga mau ngurus katakanlah kayak cek kesehatan, mau hmm, terjemahkan berkas-berkas pribadi kita, hmm, hmm, mau hmm. daftar les, itu juga kan perlu kita persiapkan semua. Ya, ya, ya. Oke, itu persiapan yang tidak sama sekali ditanggung ya. Paspor nggak akan ditanggung ya. Kita cuma Ya, ditanggung biaya kita di luar negeri menempuh pendidikan ya, itu ya, seperti itu ya. ya. Kalau lu mau balik ke Indonesia bolak-balik silahkan, tapi nggak ditanggung oleh lembaga itu sendiri ya, Ya, seperti itu ya. kita lembaga hanya menanggung tiket pertama berangkat dan tiket nanti waktu Mm-mm. pulang terakhir. Kalau nggak pulang-pulang nggak dikeluarin tiket itu ya. Atau kalau misalnya overstay di sana juga hangus berarti tiket ya. Lu sendiri yang tanggung ya, Iya, nggak dibiayain pasti itu, lagi. Bang. Gitu. Iya. Tapi nggak seberapa lah ya. Kalau tinggal di sana dengan hidup dari beasiswa udah aman lah seperti itu ya. Kecuali kalau kita Ya, mau biaya cukup, hidup yang lain cukup, ya. cukup sekali, Bang. Iya, iya. Kecuali kalau lu mau nongkrong di kafe segala macam ya, ya itu ya memang perlu kos tambahan gitu kan. Tapi Iya, ngapain sih sebenarnya ya kan? Lebih baik kita konsentrasi ke studi seperti itu ya, mungkin itu ya. betul, betul, betul. Ini kan belum ngerasain ya, tapi kalau misalnya dengar-dengar ditransfer atau diberikan biaya hidup itu per bulan atau gimana itu? Atau harus pegang duit dulu kita baru baru nantinya diganti gitu kan? Kalau sebenarnya prinsipnya allowance kita itu ditransfer per bulan. Hmm. Nah, terus kita selagi belum punya rekening Korea, kan lagi diurus nih sekarang, Bang, belum ada Oh, rekening hmm, hmm, Koreanya. hmm. Kita Hmm, dikasih by hmm, cash gitu, Bang. Nah, kalau hmm. untuk pertama kali berangkat, itu kita menukar uang rupiah. Saya kemarin nukar uang rupiah itu sekitar 2.500.000. Itu untuk biaya Hmm, hidup kita pertama kali datang ke hmm, sini. hmm, hmm, Ditukar ke hmm, KRW, Korean Won. Udah itu kan hmm, hmm, nanti di bulan depan, nah ini kan udah bulan Februari nih, kan kita hmm, hmm, udah hmm, nerima hmm. allowance Oke. lagi. Hmm, 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 hmm. Ini kan udah mulai kuliah atau belum kan? Belum mulai kuliah tapi sudah ditanggung ya, sudah diberikan ya. Beasiswa sudah dihitung ya. Biaya biaya Kalau dari mulai Keikon. kuliahnya kan semester 1 di bulan September. Untuk semester Ya, 2 ini mulai kuliah nanti tanggal 22 Februari. 22 Februari, tapi Adnan sudah nyampe di sana nanti sudah ditanggung seperti itu ya. Walaupun belum Betul, aktif karena kan kuliah kita ya. mesti karantina yang saya bilang tadi, Iya, Bang. ya. Hmm, 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 hmm. Artinya aman lah ya seperti itu ya. Gaji tetap ngalir kan ya. The gaji PNS kan tetap ngalir. Alhamdulillah, Bang. Tukin masih dapat nggak kalau kita kita ini studi belajar? Tukin nggak dapat ya? Kebetulan di Kemendagri kita dapat tukin, cuman dapatnya 50%, Bang. Oh, kalau studi belajar 50% ya.
Terus Iya, tuh bantuan Vin. dari Kemendagri untuk mahasiswa yang tugas belajar ada juga nggak? Kalau bantuan secara cash yang betul-betul dikasih sebenarnya nggak ada sih, cuman ya Mm, kesadaran mm, mm. pimpinan kita di ruangan aja lah mungkin Bang, seperti ngasih Iya uang ya. jajan begitu lah Bang. Oh iya ya. Kalau misalnya ini, kalau lu peduli ya, tapi kalau nggak peduli ya kebangetan lu, temen lu Ya kuliah di sunnah luar aja itu negeri. Bang. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya dengan uang beasiswa pun bisa hidup, bisa menyelesaikan studi ya. Kalau misalnya yang lain-lain itu untuk jaga-jaga ya. Ya, Termasuk ada asuransi kesehatan kan dari beasiswa ini apa gimana? ya betul Bang. Untuk beasiswa ini kita dapat asuransi kesehatan. Mm-mm. Ada ketika kita sakit di sini semuanya ditanggung, tapi ada yang juga Mm-mm, tidak mm-mm. ditanggung sama beasiswa Bang Oh ada juga ya, ya ya. untuk asuransi kesehatannya, Mm-mm, mm-mm. yaitu kesehatan gigi dan ketika kita melahirkan. Lu Itu nggak yang nggak ditanggung. ngelahirin lah, gigi lu bagus, lu nggak ngelahirin juga. Jadi dua itu aja yang nggak Aman lah. masuk. Kesehatan gigi dan Apa melahirkan itu nggak ya masuk. ya apapun sakit ya kita nggak mau ya seperti itu, tapi akan ditanggung ya seperti itu ya. Akan ditanggung Oke. kecuali dua tadi. Ya, artinya benar-benar terjamin ya. Kita benar-benar konsentrasi ke studi di sana ya, tanpa Ya, betul. memikirkan bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup di sana aman semuanya ya. Oke, Aman. ya. Mungkin kita di menit terakhir, Nan. Daripada nanti Ya. kita ditutup terus kita nggak bisa record ini ya, hilang ya. Eh, Lebih baik kita kita dokumenkan nantinya. Mungkin apa namanya ya? Apa apa yang mau kamu kasih tahu atau lu kasih tahu ke teman-teman yang minat untuk mendapatkan beasiswa ya, sehingga mereka termotivasi, mempersiapkan diri dan lain sebagainya gitu ya. ada dua sih Bang. Yang pertama itu kalau memang pengen beasiswa, pengen belajar di Mm-mm. luar negeri, Mm-mm. pertama persiapan dan perencanaan Mm-mm. tentunya. Karena kan Mm-mm. ketika kita gagal dalam merencanakan, berarti kita sedang mengerjakan dan mengerjakan kegagalan. Jadi perencanaan itu Mm. penting banget. Oh, Termasuk time perencanaan ya. schedule-nya tadi. Kayak misalnya Ya, kita harus peka waktu. Kapan ini deadline submission-nya, kapan ini kita harus belajar, kapan sertifikat kita harus terbit, dan lain sebagainya. Dan yang target kedua, banget ya. jangan takut mencoba. Terus Mm. dicoba. Karena kalau Mm. kita nggak kecoba, kita nggak bakalan tahu rasanya, feel-nya itu kayak mana. Oke. Feel-nya nggak bakalan Iya. dapat. Kita Atmosfernya nggak kita nggak bakalan sampai, tahu. iya, kita nggak sampai titik standar kita di mana. Apakah berapa berapa di bawah kita ini berapa lagi gitu untuk mencapainya gitu ya. Dengan Nah, dengan kegagalan itu kita bisa seperti itu ya. ya. Oke, Dan jadi yang harus terakhir, jangan lupa berdoa, Bang. Sama restu orang tua berdoa. itu adalah kuncinya. Ya, restu pacar juga ya. Bisa. Jadi kuncinya harus ada planning, harus nggak pernah takut untuk gagal dan mencoba, terus berdoa dan restu orang tua ya. Seperti itu ya. Ya, betul. Oke. Sukses sekali Nan. Mudah-mudahan kita bisa live terus ya. Amin. Kapan-kapan ini ya, lu jadi citizen report ya untuk kondisi di sana ya sama gua ya mungkin ya. Lu keliling-keliling mall gitu ya. Kita nanti ngevlog di Citizen pinggir jalan report. gitu, Bang ya. Iya, iya, iya. Se- Atau lagi nonton konser gitu kan. Gitu ya. Tapi ya, Iya. yang penting kondusif ya di sana, suasananya kondusif ya. Ya, Oke. alhamdulillah kondisi. Ya, mudah-mudahan cepat selesainya, lebih cepat dari Amin. target yang diharapkan ya seperti itu dan akhirnya bisa kembali ke Indonesia, memberikan kontribusi bagi Republik Indonesia dan mudah-mudahan juga mau kembali ke Lampung untuk membangun Lampung ya. Allah. Oke, sukses selalu ya. Keep in touch Ya, ya. siap. Dan Ya. keren banget. Nah, Gua bangga sama Adnan ya. Salam untuk teman-teman tuh pada salam semua ya. Sukses selalu ya. ya, Nan. Bye. Bye. Jangan lupa ngopi. Amin. Yuk ya. Ada. Oke. Yuk. Nah, agak-agak bingung gue ini gimana closingnya ya.
kita sudah dengarkan, kita sudah ngobrol tentang bagaimana mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sekarang tinggal kamu terapkan strategi yang disampaikan oleh Adnan. Mudah-mudahan segera mendapatkan cita-cita kamu untuk beasiswa ke luar negeri di universitas dan tentunya di negara yang kamu inginkan. Good luck, semangat, 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 pantang menyerah.